ketika pemilihan presiden di Turki. Seluruh dunia mengikuti perkembangannya, khususnya kaum umat Islam. Bukan hanya prosesnya, tapi hasilnya pun ditunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak ada pemilihan presiden atau pemilu yang mendapatkan penghormatan begitu besar dari seluruh umat Islam dunia. Tidak ada satu negara pun kecuali pemilu Turki. Sehingga ketika terpilih Pak Erdogan itu, maka seluruh umat Islam menyambutnya dengan sukacita. Tidak ada pemimpin muslim, pemimpin dunia yang mendapatkan sambutan begitu antusias sekarang ini kecuali Erdogan. Kenapa begitu? Karena semua orang sangat bergantung pada peristiwa tahun-tahun teror ini yang memberikan sinyalemen tentang kebangkitan Islam. Bapak tengok misalnya, hari ini pemeluk Islam di Perancis mencapai 7 juta jiwa. Di Jerman 3 juta jiwa. Di Inggris 3 juta jiwa. Jumlah yang sangat fantastis, Pak. Besar sekali. Bahkan di Inggris itu, di kota London itu ada 20 gereja terbesar menjadi masjid. Terakhir, beberapa bulan yang lalu, gereja katedral terbesar di London dibeli orang Islam dan dijadikan masjid. Perkembangan Muslim yang begitu spektakuler. Kata National Intelligence Council-nya Amerika yang membawai 15 negara, ya, itu perkembangan Islam begitu pesat secara global. Intelijen Pak, Amerika mengatakan seperti itu, bukan kaleng-kaleng. Bahkan KGB, intelijennya Rusia juga menyatakan yang sama. Sejak tahun 2020 perkembangan Islam di dunia begitu pesat. Saya sebutkan salah satu lembaga riset tingkat dunia yang dimiliki oleh orang kafir. Apa namanya? View Forum of Religion and Public Life, ya. Lembaga riset terkenal di dunia yang dimiliki oleh orang kafir. Dia bercerita bahwa sejak 2020 kemarin sampai 2050 maka Eropa akan dihuni oleh Islam sebanyak 73% Muslim Eropa. Ya. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul berkata, "Innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad juga bisa temukan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan umat Islam, akan memenangkan umat Islam, akan menjadikan umat Islam, akan memilih umat Islam, ya, di setiap ujung 100 tahun. Mayujadidullah, mereka-mereka atau siapa saja akan menjadi mujaddid, pembaharu, ya, pembaharu, Pak. Perubahan termasuk di dalamnya berkaitan dengan revitalisasi agama, penyegaran kembali tentang interpretasi terhadap agama Islam. Ada mujaddid baru sebentar lagi, Pak. Kata Imam An-Nawawi, kemudian Imam Az-Zahabi, lalu Ibnu Katsir juga menceritakan hadis ini, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram itu menceritakan tentang hadis ini, di mana man itu, ya, mayujadid, orang yang menjadi mujadid itu bisa dia sebagai orang personal, bisa sebagai kelompok jamaah, bisa sebagai partai, bisa sebagai orang-orang yang bersatu berhimpun di satu tempat
atau suatu masyarakat, suatu bangsa, atau juga kelompok masyarakat yang terpencar. Nawab Shah Khan, ya, dia menyatakan bahwa bisa jadi itu sebagai Imam Mahdi. Jadi dia akan datang, dia akan memimpin dunia. Dan itu datang, kata Abu Hasan Al-Awaidah, ya, seorang mufti dari Rabitul Alam Islami di Palestina itu, dia bilang akan datang dari rumpun Melayu, pemimpin itu datang dari rumpun Melayu. Kalau kita baca bukunya Syekh Ramadan Al-Buti dari Nusantara, ada 4 negara, Pak, 5 negara yang menjadi rujukan Islam dunia, Pak. 1 Turki, 2 Mesir, 3 Arab Saudi, 4 Iran, dan 5 Indonesia, Pak. Jadi kalau nanti nih di penghujung akhir tahun 100 tahun ini akan muncul pemimpin, ya, maka dia akan menjadi pemimpin Muslim dunia, Pak, yang akan mengembalikan kejayaan Islam, yang akan mengembalikan keagungan Islam, yang akan mengembalikan kemuliaan Islam dan penghormatan Islam, yang selama ini justru umat Islam itu selalu dimarginalkan, diejek, dihina, dikesampingkan dengan berbagai macam istilah. Yang istilah itu tujuannya apa? Untuk mengadu domba. Ada radikalisme, ada intoleransi, ya, ada apalagi identitas. Itu semua adalah simbol-simbol yang dialamatkan kepada umat Islam untuk mengadu domba. Setidaknya orang akan mendukung orang yang anti identitas dan mengesampingkan identitas. Orang akan mengesampingkan orang yang intoleran, ya. Orang mendukung orang yang pro liberalisme. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang memang dialamatkan untuk umat Islam untuk mengadu domba. Kita harus hati-hati sebagai umat Islam tentang perkara ini. Tapi yakinlah bahwa kita ini, Pak, umat Islam ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kita ini adalah umat Islam yang terbaik, khairu ummah, umat yang terbaik, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang sengaja mencegah pada keburukan. Oleh karena itu harus ada di antara kita ini menjadi umat yang terbaik. Wal takum minkum ummah, harus ada di antara kita ini yang selalu menyeru pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Itu datang dari kita, Pak. Oleh karena itu beruntunglah kita sebagai umat Islam, Pak. Di samping sebagai umat yang terbaik, kita juga umat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Yang menolak adalah orang yang tidak taat, tidak menjadi umat terbaik, tidak mengajak pada kebaikan, dan tidak meniru pada kemungkaran. Maka dia adalah umat yang menolak. Kalau kita senantiasa mengajak kebaikan, yuk kita sholat ke masjid, yuk kita mengaji, yuk kita sholat rahim, yuk kita baikkan dengan tetangga, yuk kita senantiasa berbuat baik. Itu adalah orang-orang yang pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Kembali, jadi tidak perlu khawatir tentang kejayaan Islam. Islam akan kembali memenangkan pertarungan ini tanpa menumpahkan darah. Ya, dulu mungkin pernah menumpahkan darah. Sekarang Islam akan kembali jaya tanpa menumpahkan darah, sama ketika dulu perang di Bani Mustalik, di mana Islam memenangkan pertarungan itu tanpa menumpahkan darah. Sekarang saja populasi Muslim tanpa menumpahkan darah sudah mayoritas di dunia. Secara kuantitatif kita sudah mulai banyak, tinggal kualitas umat Islam perlu kita tingkatkan. Oleh karena itu, ya, pengajian, ya, tadarus Quran senantiasa terus ditingkatkan agar kualitas umat Islam ini meningkat paralel sejalan dengan kuantitasnya.
Kalau misalnya kualitas umat Islam di Nusantara ini menjadi bagus, maka apa yang jadi sinyalmen prediksi itu ya Muhammad Ramdan Al-Buti itu bahwa akan datang dari rumpun Melayu, pemimpin yang akan datang, maka itu akan terbukti kebenarannya melengkapi pemimpin yang sebelumnya. Apalagi nanti ditambah dengan 4 negara berikutnya, Mesir, Arab Saudi, dan Iran, maka jayalah Islam di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan petunjuk kepada kita semua untuk meraih kejayaan Islam yang memang Allah sebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Pak, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi itu tentu saja tergantung kitanya. Tidak datang semerta-merta begitu saja, tapi harus datang dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Bukankah kita ingin menjadi baik? Bukankah kita ingin menjadi bahagia? Bukankah kita ingin menjadi selamat? Rubahlah dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Insya Allah Allah akan merestui kita semua dan meridhoi kita semua. Itu saja. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.